Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Saat aku pulang dari sekolah, aku pun saat itu udah sampai di rumah. Ku buka pintu rumah, tak seperti biasanya. Hari ini rumah kelihatan sepi sekali. Padahal biasanya ada ibu yang selalu bersantai sambil menonton TV di ruang tamu. Tapi kenapa hari ini sepi sekali ya? Aku terus menunggu di rumah. Lalu aku lihat di jam dinding sudah menunjukkan pukul 8.30. Tapi tak ada seorang pun yang datang. Bahkan ayah yang harusnya sudah pulang kerja juga belum datang. Sebenarnya mereka kemana, membuat aku khawatir saja. Tiba-tiba aku mendengar suara motor dari luar, disusul dengan suara pintu gerbang yang terbuka. Karena penasaran, aku segera berlari keluar untuk melihat siapa yang datang. Kulihat ibu berlari dengan sangat terburu-buru. Sementara di luar ada seorang wanita yang tidak kukenal sedang menunggu ibu dengan motornya. "Ibu dari mana? Kok wajah ibu pucat?" tanyaku cemas. Ibu menghentikan langkahnya. Wajahnya terlihat basah karena air matanya yang mengalir dengan deras. "Ayahmu," kata ibu dengan suara sesak. "Sepertinya ia sudah menangis terlalu lama. Ada apa dengan ia?" tanyaku. Semakin panik. "Ayahmu kecelakaan. Sekarang keadaannya kritis." Ibu menangis semakin keras. Dan aku pun terkejut saat dengar itu. Lalu ibu langsung kembali lagi ke rumah sakit. Lalu ia mengambil foto keluarga yang ada di ruang tamu. Setelah itu ia berlari keluar menyusul. Aku ikut berusaha menghentikan ibu, tapi ia tidak mendengarku. Motor yang ditumpanginya telah melaju dengan sangat cepat. Lalu aku bertanya-tanya kenapa bisa terjadi. Kataku sambil menangis, "Aku ingin sekali nyawa ayahku terselamatkan. Tapi bagaimana caranya?" Dan aku teringat kepada buku diary itu. Dan saat itu di pikiranku diary itu pasti bisa membantuku. Tanpa membuang waktu, aku segera berlari ke kamar dan mengambil diary itu. Setelah itu aku segera menuliskan permintaan kalau aku ingin ayah selamat. Tiba-tiba lembaran diary itu berubah menjadi warna merah. Saat diary itu masih ada di genggamanku, tiba-tiba cairan berwarna merah membasahi tanganku. Warnanya mirip sekali dengan darah. Aku sangat terkejut. Tanpa berpikir panjang, aku melemparkan diary itu ke lantai. Gumpalan asap muncul di kamarku. Lama-lama bentuknya mempunyai wujud manusia. Tak sampai satu menit, gumpalan itu kini berubah menjadi sosok seorang pria yang tak kukenal. "Siapa kau?" "Namaku Virgo. Aku adalah pemilik buku diary ini. Sebelum kau. Kenapa kau ada di sini? Aku akan menjelaskan buku diary ini padamu. Dulu aku juga sama sepertimu.
karena diary ini bisa mengabulkan semua permintaanku. Aku terus menggunakannya sampai lembaran terakhir. Saat aku menulis di lembaran terakhir, kenapa aku ada di buku diary itu? Sampai aku mengerti ternyata buku diary ini buku diary yang tidak biasa. Bukan hanya mengabulkan permintaan, tapi diary ini juga memiliki kutukan. Penjelasan panjang. Kutukan, kata aku. Aku masih belum mengerti. Dia kutukan. Bagi siapa saja pemilik diary ini, maka orang itu akan menghilang dari dunia ini setelah mengisi lembaran terakhir. Tapi orang itu tidak mati, melainkan terkurung di dalam diary ini. Di dalam buku diary itu banyak sekali siksaan. Di sana kau akan merasakan sakit karena kau masih menjadi manusia. Lalu jika kau ingin keluar dari diary itu, maka kau harus mencari orang untuk menggantikanmu. Dengan kata lain, orang itu akan menjadikan korban selanjutnya. Hanya saja saat kau telah berhasil keluar wujudmu bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh, itu artinya kau sudah mati. Dan sekarang bagianmu Lucy, sama seperti lembaran yang tersisa dalam diary itu. Sisa hidupmu tinggal 2 tahun lagi. Karena setiap kau mengisi 1 lembaran diary ini, maka artinya kau mengurangi 1 tahun sisa hidupmu sendiri. Tapi aku belum mengisi lembaran terakhir itu. Itu dia masalahnya, kata Virgo sambil mengambil buku diary itu. Di dalam diary ini, kau baru saja membuat kesalahan. Ya, kesalahan. Itu sangat fatal. Karena kesalahan itu sama saja artinya dengan mengisi lembaran terakhir diary ini. Memangnya apa salahku? Kau telah membuat permintaan yang tidak biasa dikabulkan oleh buku diary ini. Meminta menyelamatkan nyawa seorang artinya kau juga telah bersedia menukarkan nyawamu dengan nyawa orang lain yang ingin kau selamatkan. Tapi kau masih bisa membatalkan permintaan itu dengan membakar lembaran ini. Tapi sisa hidupmu akan berkurang 1/2 tahun. Kalau begitu berikan saja nyawaku pada ayahku, kataku sambil menangis. Apa? Virgo kelihatan kaget setelah mendengar pernyataanku. Tapi dalam diary ini masih 1 lembar lagi. Kau masih bisa membuat permintaan yang lebih baik daripada kau harus memberi nyawamu pada orang lain. Virgo berusaha mengubah pikiranku. Lalu apa untungnya? Apa bedanya? Bukankah sama saja? Jika aku terus menulis di buku diary ini, maka itu artinya aku mengurangi sisa hidupku. Lalu apa bedanya aku berikan nyawaku pada ayahku yang selama ini menjaga aku? Singkat cerita, cahaya putih menyinari sekelilingku. Tiba-tiba tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kulihat tubuhku berubah menjadi titik-titik cahaya yang bergerak masuk ke dalam diary itu. Semakin aku masuk ke dalamnya, lembaran buku diary itu berubah menjadi putih, sama saat pertama kali aku menemukannya. Sementara semua hal yang kutuliskan selama ini hilang begitu saja. Hal itu terus terjadi sampai jiwaku benar-benar menghilang. 4 hari kemudian diary ini kembali ke tempat di awal aku menemukannya. Meski Lucy sudah terkurung di dalam buku diary itu, tapi kutukan tidak akan pernah berhenti. Kini diary itu ditemukan lagi oleh orang lain. Lucy yang terkurung di dalam diary benar-benar terkejut setelah melihat pemiliknya, karena orang itu adalah Rani, sahabatnya sendiri. Kini Lucy hanya bisa berharap agar Rani tidak mengalami hal yang sama dengannya, karena dia tak ingin
menyalahkan orang lain yang menjadi korban selanjutnya, apalagi jika itu adalah orang yang sangat disayangi. Oke, itu saja cerita dari Diary Kutukan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.